Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Suratno. Perkenalkan, saya Vicky Joy dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 122206030. Kali ini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya mengenai pemikiran dan karya-karya Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan yang berperan penting dalam membentuk wacana Islam kultural di Indonesia. Nurcholish Madjid tergolong cendekiawan muslim yang banyak menghasilkan karya, baik berupa buku, makalah, ataupun artikel. Karya-karya Nurcholish Madjid itu tersebar dalam berbagai media cetak seperti majalah dan koran, maupun ada juga dalam bentuk buku. Dengan diterbitkan karya-karyanya itu, maka pemikiran-pemikirannya dapat dibaca, dikaji, dan dikritis secara utuh oleh umat Islam untuk memudahkan pemikiran-pemikirannya sampai kepada masyarakat secara luas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, didirikannya Yayasan Para Madinah sebagai sarana untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid, baik melalui perkuliahan, seminar-seminar, maupun penerbitan buku. Nurcholish Madjid, atau yang akrab kita sapa dengan Cak Nur, tak hanya dikenal sebagai seorang intelektual, tapi juga sebagai tokoh yang banyak menghasilkan karya-karya berharga. Salah satu karya terkenalnya adalah buku Khazanah Intelektual Islam yang diterbitkan pada tahun 1984. Dalam buku ini, Cak Nur mengumpulkan karya-karya intelektual muslim dari masa klasik hingga masa modern, menunjukkan kekayaan warisan intelektual Islam. Buku berikutnya ada buku Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, diterbitkan pada tahun 1987, mencoba memadukan antara Islam, modernitas, dan identitas Indonesia. Buku yang memuat tulisan-tulisan mengenai sekularisasi dengan slogan Islam Yes, Partai Islam No. Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan hasil perenungan Nurcholish Madjid selama 2 dasawarsa. Maka melalui buku ini dapat dilihat proses perkembangan pemikiran Nurcholish Madjid yang mengalami proses pematangan. Sebagai contoh, dalam buku ini dapat dilihat mengenai permasalahan kata sekularisasi. Karya ini juga mencapai popularitas tinggi dan mengalami beberapa cetak ulang. Buku berikutnya ada buku Islam, Doktrin, dan Peradaban, sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan yang diterbitkan pada tahun 1992, merupakan buku terlengkap Nurcholish Madjid. Buku ini merupakan kumpulan dari sebuah makalah klub kajian agama atau KKA yang diselenggarakan oleh Islam Kultural melalui Yayasan Wakaf Para Madinah Jakarta. Pada tahun 1995, Cak Nur merilis buku dengan berjudul Islam, Agama, Kemanusiaan, menyoroti hubungan antara agama dan budaya. Buku ini menegaskan bahwa Islam Indonesia, sebagaimana dibahas dalam buku ini, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam berkembang secara otentik dan kreatif. Di dalam buku berikutnya, yaitu ada buku dengan berjudul Masyarakat Religius. Buku yang dirilis pada tahun 1997 oleh Cak Nur ini menggambarkan dimensi religius dalam hidup manusia dan masyarakat. Ia menekankan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi landasan bagi perkembangan sosial yang lebih baik. Dan juga ada buku tradisi dengan judul Tradisi Islam. Dalam buku Tradisi Islam yang diterbitkan pada tahun 1997 ini membahas peran Islam dalam pembangunan Indonesia, yang dimana Cak Nur menyoroti tradisi menuntut ilmu dalam Islam sebagai fondasi kemajuan intelektual. Buku terakhir dari Nurcholish Madjid sebelum beliau wafat pada tahun 2005 ialah buku dengan berjudul Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, memaparkan gagasan tentang penerapan nilai-nilai politik Islam dalam masyarakat Indonesia. Dalam melalui karya-karya monumentalnya, Nurcholish Madjid berusaha membuka jalan bagi pemahaman Islam yang dinamis, kultural, dan relevan pada zamannya. Semangatnya untuk kemajuan umat Islam dan Indonesia terus memancar melalui karya-karya yang menjadi warisan intelektual yang berharga. Berikut merupakan hasil rangkuman saya melalui materi Nurcholish Madjid dan karya-karyanya.
Dari hasil rangkuman saya ini, Nurcholish Madjid itu benar-benar membuka pikiran kita terhadap kekayaan intelektual Islam yang terdapat dalam buku Islam Agama Kemanusiaan. Menjadi sorotan saya karena membahas pentingnya adaptasi Islam dalam budaya setempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.